Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belter 8 RM. Saya Bejo, angkatan 95, basis Pulau Gadung. Bersama abang saya Gibson, angkatan 94, basis Pulau Gadung. Oh, iya. Kita berdua basis Pulau Gadung, cuman beda suhu. Oke bang, ini sekedar obrolan lah, kita coba flashback tentang masa-masa sekolah kurang lebih 20 tahun yang lalu lah, ya kan? Iya. Kalau boleh cerita nih, ini sih sekedar cerita lah, maksudnya ambil yang positifnya aja. Alhamdulillahnya kita masih bisa kumpul di sini, masih bisa ketemu setelah lebih dari 20 tahun. Masih diberi sehat, ya kan? Iya. Masih bisa diberi umur panjang. Amin. Semoga kita semua tetap bisa berkumpul, ya kan? Gimana nih bang? Pengen tahu nih sejarahnya Bang Gibson. Kok bisa tahu STM PGRI 8 gitu loh? Gini ceritanya. Dulu tuh saya tuh udah nggak niat sekolah ceritanya. Udah malas sekolah. Setelah ada dapat seminggu, saya ngeliat tetangga teman-teman tuh kok pada sekolah enak kayaknya ya. Saya pengen sekolah juga, cuman ngelamar ke daftar sekolah yang lain udah pada tutup. Ada yang ngasih tahu. Oh, ke Belter aja no. Masih buka. Siapa tahu sekolahan kayak toko gitu ya. Makanya. Ke Belter tuh coba nyoba tuh kita kan. Pas nyampe sono langsung udah besok bayar langsung dikasih seragam, nggak tahu. Bener juga enak di sekolah ya. Simpel lah ya pokoknya waktu itu ya. Jadi masuk tuh Belter tuh. Itu tahun berapa itu bang? Tahun 92 ya. 92 berarti. 92. Kelas 1. Iyalah, masa langsung kelas 3 sih? Gimana? Itu lagi lucu-lucunya berarti ya. Waduh, bukan lucu lagi. Tapi seru lah ya ketika gimana kesan pertama ketika ngeliat sekolah? Kan pasti belum pernah lihat Belter ini kan? Kalau kesannya ngeliat sekolah tuh bukan kayak sekolah. Begitu kita masuk turun dari 46, kita cari-cari sekolah nih. Mana sekolah? Nggak kelihatan gedungnya. Pintu segini kan? Belter 8 tuh. Saya tanya sama ada lagi nongkrong kan, anak-anak kan kita masuknya belakangan itu. Bang, Belter 8 mana? PGRI 8 ya? Ini PGRI 8 katanya. Lah, ini sekolahnya. Masuk gua tuh, pas gua masuk gua lihat gede juga nggak taunya. Masuk. Di situ tuh awal-awalnya masuk Belter 8 tuh. Oh, iya. Waktu masuk Belter 8 ada niat gambaran sebenarnya mau masuk listrik kah atau mesin kah waktu itu? Apa emang udah daftar dapat jatahnya di kelas itu gitu loh? Enggak, atau emang niatnya sih ke mesin. Listrik kita kagak paham listrik. Jadi ke mesin kebetulan tuh kan kita udah terlambat belakang daftar tuh. Kata usahanya tuh ada di mesin, mau nggak mesin 1? Di mana aja Pak, yang penting sekolah. Gitu. Iya. Masuklah mesin 1 tuh. Wah, berarti pokoknya asal ada lah, yang penting sekolah dulu ya kan. Itu segi positifnya, yang penting kita sekolah, ya kan. Masalah nanti perjalanannya ya kembali lagi ke kitanya. Terus gini bang, apa sih yang pertama kali didapat gitu kan? Ketika itu zaman itu lumayan agak-agak streng lah ya Jakarta soal anak STM gitu. Apa sih yang diberikan sama kakak kelas tuh awal-awal? Biasanya kan kalau dulu suka ada mapras gitu ya, atau ospek gitu ya. Ospek. Apa sih yang diospekin dulu tuh? Yang setelah kan biasanya penataran seminggu tuh ya. Kalau gua tuh gak dapet penataran lagi. Kan penataran kalau nggak salah seminggu ya. Kita setelah penataran baru masuk. Setelah penataran tetap aja diajakin, namanya kita anak baru ya. Yang pertama gua inget tuh masuk Belter sekelas sama Cuplis kan, Bembeng, Salim. Pertama masuk situ ribut dulu gue itu satu kelas. Sama Salim. Justru malah sama temen dulu nih, sparring partner ya. Ribut dulu di situ. Sama si Bembeng gitu. Gue sendiri, dia berdua tuh. Tapi itu kan masa lalu lah kan. Tapi setelah itu akrab, jadi akrab sama dia. Diawali dengan pertengkaran, tapi abis itu bener-bener solid ya kan. Solid. Berarti keren lah ya. Tapi ada nggak gitu maksudnya
yang kita tahu lah, dulu kita punya apa ya, sekolah peseteru kan, ya kan, kayak 12 RM gitu. Ada nggak sih dari kakak-kakak kelas itu yang pasti kan dulu kita ada lah, ayo setelah pulang kita kesana gitu kan? Iya. Pasti ada seperti itu dulu ya. Kalau zamannya gua sekolah kayaknya malah kita yang mulai kayaknya. Iya. Ya, tahun 94 itu pas angkatan gue itu kayaknya angkatan yang paling apa ya? Bukannya kita ngebangga-banggain ya. Kayaknya yang paling bander 94 itulah. Oh, iya. Dia tuh biang-biangnya di situ lah. Jadi kalau mau ribut kita nggak usah pakai diajak kakak kelas. Udah duluin gitu. Udah jalan sendiri aja kita, ayo. Oh. Gitu. Bener-bener ini ya, otodidak ya. Otodidak, dadakan. Otodidak ya. Nah, intermezzo. Jadi gini Bang, waktu Abang masuk di angkatan 94 itu total ada berapa kelas sih? Kalau mesin 3, listrik kalau nggak salah 2, bangunan 1. Oh, itu kelas satunya. Iya. Berarti dulu paling banyak dia. Mesin paling banyak ya dari dulu ya. Iya. Jadi gini, gimana sih Bang? Maksudnya kesan-kesan Abang lah gitu kan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Belter gitu. Kalau nggak salah angkatannya Abang itu sempat pindah ya waktu itu. Bolehlah cerita tentang kisah-kisah mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah yang Abang inget aja gitu. Kalau maksudnya. Kelas 3 kita udah nggak di Belter lagi. Oh gitu. Kelas 2 kita udah diusir sama si Paisa tuh. Oh. Ya, udah. Kalau masih mau sekolah di situ kita nggak naik. Oh gitu. Tapi kalau pindah bisa saya naikin kamu gitu ceritanya. Karena dulu kelas 2 yang saya inget tuh lagi main poli. Kalau kita kan kalau nggak ada guru kan biasa main poli gitu, main basket gitu, kan sama Salim tuh, sama anak-anak teman kelas yang 1 lah kan. Tiba-tiba datang tuh Pak Lukman, kalau nggak salah Pak Boy namanya ya. Oh, Superboy. Oh, datang tuh, teman kita ditarik sama dia, saya lupa namanya tuh. Tarik kemudian digeret kan nggak mau. Saya lihat tuh, gue lihat, langsung gue tendang Pak Lukmannya tuh. Ya. Iya, woi kamu ngelawan katanya. Nggak lama udah ribut-ribut datang Paisa. Paisa datang langsung mukul, nggak kena, orang pendek kan, nggak kena dia kan. Paisa kepala sekolah kita ya. Iya, Paisa datang tuh. Setelah itu besoknya itu pas mau naik-naikan itu kejadiannya. Pas mau naik-naikan, besoknya dipanggil tuh bokap sama gua ke sekolah tuh. Ini anak bapak nih udah kebandelan nih katanya, guru aja dilawan katanya. Ini anak bapak nggak saya naikin, tapi bisa naik pindah dari sini katanya. Oh, dengan catatan harus pindah. Wah, kita emosi bilang gitu. Sekolah kayak gini aja, capseknya aja selingkuh, gue bilang gitu. Gue gaplok sama Paisa. Wah, aja. Iya, sama Paisa tuh. Cuman pas ada bokap waktu itu kan. Tadinya mau gue balas, cuman kata bokap, jangan katanya. Udah gue diam. Terus maunya gimana sekarang ini kata Paisa kan. Gue malu dong ntar sekelas sama lo kan. Oh iya. Udah kelas lagi gue nih. Malu gue. Akhirnya ya udah Pak, gue pindah aja dah. Dia pindah gue tuh. Tapi naik ke Samrel gue pindah waktu itu. Oh berarti Bang Gibson di STMPG 8 itu jatuhnya cuma nggak sampai lulus sampai kelas 2, kelas 2 pindah ke Samrel lah ya waktu itu ya. Cuman jiwa Belter. Karena kita di Belter tuh banyak kenangan lah di situ lah dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh. Ceritanya kan dulu kelas 1 tuh Belter Pulau Gadung nggak punya basis itu. Oh gitu. Gua tuh termasuk yang ngerintis tuh Pulau Gadung tuh basis Bulgat. Kelas 1 kita berangkat sendiri karena kita nggak ada basis. Kita ke Cermai, bareng Amir, bareng Cuplis tuh. Jadi kadang basis 30, basis 300. Iya. Nggak ada basis kita dulu tuh. Ikut yang barengan rame aja ya. Yang kira-kira danger nih. Ini jalurnya nih gua ikut. 300 yang sering. Iya. Itu nggak ada basis kelas 1. Pas naik ke kelas 2, gua juga nggak tahu pas naik mobil ada yang bayarin kita kan. Ada yang bayarin, siapa nih nggak tahu, anak
Adik kelas 1 baru, nggak tahu banyak juga nih. Barulah tuh ya, basis Pulau Gadung ya. Pulau Gadung, udah gitu pilihan lagi kan. Boleh-boleh juga lah gue liat nih orang nih. Oke lah, nggak banyak sih. Kalau nggak salah basis Pulau Gadung zaman 46 tuh paling 15 orang paling. Oh iya. Berarti termasuk kelas 2, Bang kelas 3-nya. Bang Roy ya Tinggal waktu itu. belum sama Roy. Oh belum dia. Tadinya basis Pulau Gadung tuh murninya tuh anak cakung semuanya. Anak Pulau Gadung ada. Anak Pulau Gadung tuh anak rawat rate. Oh. Sekelas sama gua ada tuh namanya Jimmy, terus ada lagi anak Romi ya? ketiganya, Romi. Oh. Itu basis Pulau Gadung. Kalau tadinya basis cakung semua yang sering berangkat tuh. Pulang balik basis cakung semuanya. Nah, setelah gua mau kelas 2 tuh masuk lagi si Ngalamasi Roy. Wah, nambah lagi udah. Makin jadi nih Pulau Gadung nih. Chaos ya. Oh. Gini Bang, dalam pastinya Bang, saya juga pernah denger lah ya basis Pulau Gadung. Walaupun dikit orangnya, tapi tracknya itu lumayan seru nih kayaknya. Kadang-kadang dengar sih, dulu juga sering gitu. Ayo kita olahraga dulu sebelum berangkat ya. Ada istilah seperti itu tuh. Itu emang ada ya Bang ya? Kalau kalau gua nih ya, dari rumah aja berangkat jam 10. Iya, jam 10 pagi. Rajin juga. Makanya. Rajin apa menghindar nih? Cuman pulangnya jam 10 malam juga. Pulang jam 10 malam. Kan pulang sekolah Pulau Gadung nongkrong kan. Ntar di terminal dulu nongkrong Rawamangun kan. Dan kita pulang ke Pulau Gadung nongkrong lagi di situ. Lama di jalan, lama nongkrong yang kita. Iya. Ya sekali nyari-nyari duit tambahan juga. Off the record nih tambahannya ya. Kita kan sekolah dulu bukannya kita apa ya, kita hampir nggak pernah minta duit sama orang tua. Makanya orang tua tuh nggak pusing kita. Orang tua kita mau pulang nggak pulang, nggak biarin lah, orang nggak pernah minta uang jajan ini. Betul. Nasi malah utuh di rumah ya. Tapi emang setiap berangkat sekolah gitu waktu itu pasti ada cerita-cerita lah ya, maksudnya ada sedikit tadi saya bilang kayak olahraga itu biasanya di daerah mana itu Bang? Kalau kelas 1 karena kita belum punya basis, belum, setelah kelas 2 baru kita punya basis 36 pertama tuh. Oh ya, ditugas kan. Tugas itu ketemu siapa tuh biasanya? Budut 1 kalau nggak salah ya situ ya. BLPT dulu namanya. Oh, yang praktek ya? Praktek. Oh, nah, di Budut 1 dulu kita kan kadang-kadang bonser juga ada di situ. Cuman kita kan nggak tanya-tanya, pokoknya kalau ada anak sekolah banyak-banyak kita zamannya dulu kan gini-gini. Sayur gitu kan. Nggak nanya kita anak mana loh. Enggak kan. Sayur ya. Mau kenalan gitu nanya. Dia ngelempar dia. Turun kita, olahraga dulu kan. Dari tugas kita ke 36. Tapi yang ramai 36 nih. 36 itu satu sekolahan loh. Muridnya kalau nggak salah ada ribuan itu. Tapi kita kan cuma semetro kita. Benar. Habis juga mereka tuh kita bantai tuh. Nah, kadang-kadang patah 10, patah 26 paten tuh kan, 12 sama budut. Kita di layar situ nungguin mereka kan. Yang gua inget Singal dulu tuh. Sama anak Bariwan, anak Pulau Gadung suka ikut ke kita tuh, kata mereka sih. Gua salut nih sama anak Belter 46 nih cara tawurannya nih, katanya ngikut melulu tuh, ada Ambon 1 tuh. Tahu sekolah di mana tuh anak tuh? Anak Bariwan suka ikut kita tuh. Ada patah 10 miring tuh, anak Budi sama anak 12 gabung. Gua atong Singal tuh, mobil patas. Ngebut di tengah-tengah begini, itu mobil patah sampai begini, sampai begitu. Wah, mati lo nggak, gue bilang. Dipalangin gitu ya? Dipalang. Itu cara anak-anak Budut 12 ngelihat cara Singal berhenti mobil aja, mereka udah down duluan lah. Nggak ada tuh mereka tuh, kita bantai tep. Pada begini aja di dalam. Biasalah setelah kan layur kan banyak aparat itu. Banyak aparat. Bentar doang tuh, membantai ada aparat kita kabur. Itu dari 36. Gitu ya. Tapi setelah kita punya basis nih ya, kayak adik-adik kelas gue juga suka gue ajak tuh olahraga. Ayo kita pulang main ke rumah Cuplis dong, pemuda. Kan pemuda sama rumah Cuplis kan dekat-dekatan itu. Iya, sama 12 ya? Iya. Datang, ada anak 12 di situ tuh. Yang gue inget gue 3 kali tuh dari situ tuh. Yang pertama gue menang, kedua draw, seri. Kayak tinju. Iya, dia serinya lucu nih. Lagi tawuran begini, pertama dulu nih. Pertama ada si Berry juga kalau nggak salah.
Yang pertama mau ke rumah si Cuplis kan datang anak 12 banyak bukan ada sekolah aja kan terus. Kita lawan kan sama anak vulgar, gua ajakin tuh ada kelas. Tawuran ya kan, ada satu paling depan tuh berani gue lihat tuh. Kan itu kan lampu merah tuh Mega tuh. Gua ngumpet-ngumpet ke mobil, kan nggak ngeliat gua dia tuh. Udah deket mau gua colong kan, nggak kena, kabur dia, kabur satu kabur semua. Iya kabur semua, menang banget itu kan. Ya mungkin kalau kala itu kelihatan emosi ya atau agak deg-degan gitu. Ya ini sebenarnya jadi satu cerita sekarang ya sebenarnya. Makanya tadi saya bilang silakan ambil yang baiknya, yang negatifnya jangan. Sebenarnya sih ini cuman flashback dari kita yang dulu sekolah sempat di STM yang sempat agak rame lah ya di Jakarta waktu itu. Dan kita sih tetap ya berharap untuk sekarang ini tidak diikutin hal-hal seperti itu, ya kan? Gitu loh. Itu suatu cerita yang apa ya menjadi pengalaman bagi kita orang lah ya. Iya. Ya. Tapi pasti ya di antara cerita-cerita seperti itu ada juga lah cerita-cerita lucunya ya. Apa sih cerita lucunya kalau di sekolah tuh? Gini. Lucunya tuh ada anak yang dari rumah berangkat sekolah tuh sama orang tuanya tuh dipikir sekolahnya sekolah baik gitu ya. Tahu nyampe sekolah mau kaya. Minum. Ikut tawuran juga dia. Itu tadi yang saya bilang tadi tuh, yang gue bilang tadi ada, gue lupa namanya. Ribut sama 36. Itu hampir sejam lebih loh. Maju mundur. Ada anak dia nggak pernah ikut tawuran. Tahu-tahu maju ke tengah-tengah dia. Bawa kayu balok begitu kan. Muter-muter begini, gue lihat deh, ini kan culun anak tuh bisa tahu berani nih anaknya. Keadaan berarti. Yang kedua, gue inget lagi tuh, pas 30-an masuk ke terminal kan. Dikejar sama Salim tuh. Sama Salim. Oh, berarti kejadian di Dromangun nih ya. Nah, nggak tahu Salim kecolongan dia gara-gara sendirian di depan kan. Kebacok gini aja kan. Pas kebacok, kita nggak nolongin dia dulu dia. Kita ngejar anak yang ngebacok dia dulu kan. Kabur kan dia kan. Setelah dia kabur, Salim gua tolongin tuh. Gua bawain naik bajai. Nyampe di rumah sakit tahu nggak di persahabatan. Itu dia nggak pakai dibius lagi. 15 jahitan langsung dijahit begini. Gua tanya sama susternya, "Sus, ini jangan dijahit gitu, pakai bius, sakit." Nih lihat daftarnya nih. Anak welder banyak banget nih nggak pernah bayar nih katanya. Ini ngapain sih anak bius nggak bayar katanya. Banyak nih katanya. Tolong kepada jangan ditagih untuk sekarang ya. Teriak Salim loh. Anak lagi. Tolong ke sekolah dusun katanya. Wah, gua mana orang kagak bayar. Track recordnya cakep juga di persahabatan ya berarti. Itu Salim tuh. Tapi saya ingat saya lah ya. Dulu Bang Gibson juga pernah ya kecolongan ya. Itu tadi yang gue bilang di Rawangan itu di Pemuda itu 3 kali, 2 kali draw. Yang kedua draw. Lagi itu kan lagi fight gitu kan. Tahu-tahu udah ada anak 12 Pulau Gadung Budai namanya. Oh iya. Son udah tunggu katanya. Gue lihat si Budai. Ya udah. Gua tahu si Aryo dari belakang. Aryo dari belakang pakai batu konblok itu. Antem pala gua nih. Aduh. Puyeng gua. Iya, usah batu konblok. Tapi si Budai itu sportif juga dia. Si Aryo-nya ditendang sama dia. Malah mau kan bawa samurai itu kalau si Budai itu. Mau disabet pakai samurai nggak kena, si Aryo lari. Gue udah pelang-pelangan pala gue. Gue lari ke rumah banyak anak-anak, anak pada kabur. Gue juga nggak tahu, gue sendirian di situ. Anak-anak mana ini? Nggak ada, tahu udah ke rumahnya Cuplis waktu itu. Di rumah Cuplis gue diobatin tuh. Wah, udah kecap semua doang nih baju nih putih. Tapi nggak persahabatan juga kan? Jangan lah ya. Gua nggak manja. Gak enak juga. Tapi seru lah ya. Maksudnya ini pengalaman dulu ya. Masih kita masih pada putih abu-abu ya kan. Cerita-ceritanya seperti itu. Apa nih yang membuat apa ya? Yang menjadi terkesan banget sih untuk Bang Gibson selama sekolah di Belter ini? Kesannya gitu ya. Kesannya sih apa
jadi timbul kita gitu rasa persaudaraan. Ya, kompak banget kita lah. Kalau kita mau berangkat sekolah aja nih, kalau satu orang belum ada, belum berangkat kita ya. Kita tungguin sampai terlambat juga kita tungguin. Iya. Berarti emang kita terlambat terus ya dari dulu ya. Kalau nggak salah masuk itu jam 12. Jam setengah 1, jam 1 kita baru dari Pulau Gadung ya. Iya. Belum nongkrong lagi di terminal. Iya. Itu kapan sekolahnya kita waktu itu? Itu kesannya itulah, nah enak kita. Jadi kita tuh di Belter juga nggak ada, biarpun gua kakak kelas, ya, gua pengen dihormatin sama adik kelas enggak. Kebersamaan berarti aja. Yeah. Lo panggil nama gua nggak apa-apa, ya enggak. Enak lah pokoknya kita seperti saudara aja. Iya. Gitu. Tapi kan tadi Bang Gibson bilang sebelum basis Pulau Gadung, Bang Gibson basisnya Cakung semua ya? Cakung. Cakungnya daerah mana tuh Bang Gibson? Kalau Cakung campur dia basis Cakung ini. Kalau yang dari Cakung tuh BDN ada, yang dari yang dari Kayu Tinggi, yang dari Alek ada. Yang dari Pulau Gebang ada. Pokoknya setelah mau ke arah Pulau Gadung lah ya. Setelah Pulau Gadung tuh karena kita udah punya basis 46, jadi yang anak Pulau Gadung itu ya jadi otomatis ikut dong. Tadinya mereka nggak sendiri-sendiri aja. Iya benar. Jadi ada basis Pulgat dulu tuh. Iya makanya ngeliat sekarang lah ya. Sebenarnya banyak suka duka banget ya cerita yang pernah dialami sama Bang Gibson. Walaupun Bang Gibson cuma 2 tahun ya di STMP GR 8 banyak waktu lah itu. Kalau diceritain mah banyak. Iya. Tapi seru lah ya pokoknya. Tapi emang yang lebih berkesan itu ketika yang di Pulau Mas kan kita sempat pindah Pulau Mas ya? Nggak ngerasain atau lagi yang kita. enggak. Justru yang bener-bener di Terminal Romangun ya? Romangun, iya. Itu pasti ya selalu ya nongkrong di terminal itu suatu kewajiban ya sebelum pulang ya. Sama polisi kita pada kenal dari polisi-polisi udah pada kenal udah itu kalau ngelihat ini si Gibson nih. Waduh, udah jangan tawuran di sini, jangan ribut di sini. Iya. Tapi emang setahu saya juga emang kita nggak pernah ya untuk ribut di dalam terminal ya banyak kan ya. Justru kita mancing dia keluar ya. Karena emang kita menjaga situasi tongkrong kita juga tetap enak. Kita di sini terminal itu kan ada anak gembel terminal. Nah, kita ngargain mereka juga. Iya. Tapi anak gembel itu ngargain kita juga. Kan orang itu kan temer di situ. Kadang-kadang mereka kan pernah juga ada kelas sekali sama anak gamer tuh, nggak tahu masalah apa kan. Tahu-tahu sekolah kita tuh diserang sama anak kampung situ, anak gamer situ. Tapi salah paham itulah. Nggak lama maaf-maafan lah. Bisa selesai lah ya. Karena kita saling menghargai lah ya bagaimanapun juga. Yang bikin yang bikin orang luar sekolah lain tuh agak takut nyerang Belter tuh. Anak gamernya itu, padahal tuh anak gamer juga nggak pernah ikut-ikutan sebenarnya. Iya. Itu murni anak Belter semua kalau yang tawuran mah. Kalau orang pikir kan gamernya tuh ikut-ikut, padahal enggak ya. Padahal enggak. Karena emang setahu saya dulu kalau sekolah nggak ada yang pakai seragam ya kita ya. Maksudnya nggak seragam putih abu-abu, kadang-kadang pakai lepis bawahnya, tapi atasnya tetap seragam sekolah kan gitu. Yang lucu mah kalau masalah fashion ya, kalau bahasa modernnya fashion ya. Basis Depok. Yang gue inget tuh anak-anak Ambon, si Kombo, Obek apa ya? Namanya gue lupa lah. Itu kalau sekolah kayak mau konser, pakai tas, sepatu, celana pendek Hawaii, baju Hawaii. Kayak mau piknik ya? Iya, di Depok dateng. Anak pantai. Pernah ketangkep tuh gue bareng sama dia tuh. Itu cerita lucu juga nih. Tangkep gue, ceritanya gue 15 orang masuk orang juga nih. Pos kota waktu itu. Ceritanya gue udah siap bom molotov nih dulu. Mau berani-beranian lah gitu kan sama siapa yang paling berani mau bakar 12 dulu ceritanya nih. Udah keburu tensin duluan. Tangkap gua tuh 15 orang masuk Polsek Pulau Gadung. Termasuk si Kombo
sama abangnya nggak sekolah di Belter, apa adanya nggak sekolah di Belter, gue nggak tahu dah. Pokoknya ada yang sekolah di Belter satu nih. Masuk Polsek Pulau Gadung, habis kita dipukulin sama polisi itu. Nah si Kombo ini kan mabok tuh abangnya tuh, bawa ini di dompetnya diperiksa zamannya BK Manipam dulu kan. Ada gituan, habis lah dia. Disuruh berdiri nggak mau, kan makan dengkul itu. Dia jongkok aja, disuruh baris upacara jongkok aja, habis dipukulin sampai hancur mukanya kan. Nah, gua disuruh baca Pancasila ceritanya nih polisi nih. Yang gua apa sila keempat, bulak-balik mulu itu. Kerakyatan melulu. Sama polisinya habis gua dipukulin, suruh minum air pompa. Minum. Aduh. Untung gak lama datang tuh bokapnya si Ambon ini. Kapten nggak taunya Kopassus. Ditebalikin meja sama dia tuh. Jebret aja, mana nih Kapolseknya nih? Anak saya suruh sekolah, bukan suruh kemari katanya. Wah, untung ada dia tuh. Kalau enggak bisa masuk juga kita lama tuh. Dulu kan zamannya Abri kan takut juga. Ya dulu lah itulah. Takut juga polisi masih satu ini ya. Takut. Pokoknya bebasin anak saya katanya. Wah, dia bebas, yang lain bebas juga dong. Gue bebas lah. Bokapnya si Komu gue bilang, makasih Pak, makasih kalau. Padahal dibilang sama bapaknya si Ambon ini, siapa yang mukulin kamu sampai begini? Enggak Pak, tadi tawuran sana saya kena. Oh masih tetap ditutupi lah ya. Iya. Kalau maksudnya biar gak rame juga lah ya. Iya. Mabok juga dia, emang salah. Iya. Ya itulah cerita-cerita lah ya. Banyak cerita seru yang menjadi apa ya, menjadi sekarang itu menjadi suatu hal yang mungkin sekarang kita bisa ketawa lah ya, kalau menceritakan itu ya. Dan berharap memang jangan ditiru, berharap anak-anak kita juga enggak lah ya. Bagaimanapun tetaplah kebersamaan, kedamaian itu emang lebih utama lah ya. Tapi kita nggak tahu juga kenapa kita bisa kayak gitu. Kalau sekarang saya pikir nih ya, gue pikir kok bisa sebadung itu kita dulu ya. Setelah kita tua kayak gini, sekarang kalau ngeliat orang tawurannya kita sewot lah ya. Bukan sewot, takut malah. Bener. Menghindar kita. Ntar kena sasaran lagi. Gimana kita dulu ya tawuran. Kalau gue bilang makanya 94 paling parah tuh ya, zaman-zaman 94. Jakarta itu. Jadi wali kota Jakarta Timur tuh baru dibangun. Jadi ada pertemuan. Jadi wali kota ngundang profesor semualah. Kodim. Jadi dari sekolah cuma 2 yang dia diambil. Budut 2, Poncol 2, seluruh sekolah Jakarta nih. Dari Belter 2 juga. Kebenaran tuh yang dipanggil tuh gua sama Salim dulu. Ke wali kota. Itu kita ngasih masukan ke mereka tuh kenapa gitu bisa terjadi seperti ini. Gimana supaya tawuran yang udah meresahkan ini jatuhnya udah kriminal masalahnya. Ya kan kalau masuk kriminal lah karena benar-benar. Enggak semua, enggak tawuran itu enggak ada yang tangan kosong juga. Lagi pula emang kriminal kita, kayak kita dulu nih berangkat sekolah 300 tuh ya. Enggak ada 12 kita nongkrong di situ. Ya nongkrong situ notok dah kita kan ya. Anak 12 lewat. Itu kan kenangan lalu ya, bagi yang merasa pernah itu saya minta maaf, itu kan zaman-zaman dulu lah, nggak usah diingat lah. Iya, kalau gue ingat dulu tuh, makanya tadi gue bilang sekolah nggak pernah minta duit sama orang tua ya, dari itu main moka ya masih itu uangnya dari hasil itu aja. Iya, kalau kita ingat mah dulu, aduh. Parah juga ya. Iya, seru kehidupannya seru lah ya. Rusak juga memang zamannya kita tuh. Iya, makanya gitu. Oke Bang, terima kasih, seru juga ceritanya. Sekali lagi kepada ini sebagai cerita dari kisah-kisah masa-masa sekolah lah ya. Sekali lagi ambil yang baik-baiknya, gak usah ditiru, karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kebersamaan itu lebih penting dibandingin kita untuk tawuran. Stop tawuran dari sekarang. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are here, we live for legend, for your